Davin pulang sendirian dengan hati hampa. Sesampainya di kontrakan, dia begitu gelisah. Baru berpisah sebentar saja, hatinya sudah gelisah. Semalaman dia tidak bisa tidur. Dia begitu merindukan Renika. Akhirnya dia menghubungi nomor Raja. Saat ini waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Davin yakin Raja pasti sekarang sedang ada di hotel. Kring, kring, kring. Setelah dering ke-10, barulah Raja menerima panggilannya. Halo, mengganggu saja, jawab Raja malas. Raj, Renika dengan kalian kan? Tanya Davin dengan lemas. Dia begitu tidak bersemangat karena berpisah dengan Renika. Jawaban Raja hanya gumaman saja karena dia masih mengantuk. Raja, jawab yang benar, pekik Davin kesal. Hei, tai kupingku sampai berterbangan mendengar teriakanmu itu, gerutu Raja kesal. Renika mana? Tanya Davin kesal. Ada, di kamarnya lah, masa tidur denganku? Jawab Raja malas. Davin menghela napas gusar. Tapi nanti pagi dia pulang kan? Tanya Davin antusias. Iya, kata Kak Dito dia akan pulang. Kini Raja sudah duduk sambil bersandar ke sandaran tempat tidur. Kesini kan? Wajah Davin sudah berbinar. Ke rumahnya lah, kata Kak Dito, Renika harus dipingit sampai hari pernikahanmu tiba. Raja berkata dengan tawa kecilnya. Mendengar tawa Raja, Davin merasa sedang diejek, membuatnya kesal saja. Apaan dipingit? Sekarang udah gak zaman kayak begituan, ketus Davin. Ya zaman lah, kata Kak Dito sih, dia takut kamu apa-apain Renika. Tadi aja seberani itu di taman kota, gimana dikontrakan? Iyuh, jangan-jangan saat Renika tidur, kakak grepe-grepe dia, ujar Raja. Jangan sembarangan nuduh kamu. Davin menghela napas kasar dan menggigit bibirnya. Sialan, kok dugaan si Raja bisa pas banget sih, gerutu Davin dalam hatinya. Tapi dari gelagatnya, kakak pasti pernah gitu ya. Dan tanpa sepengetahuan Renika, tanya Raja heboh. Shh, enggak lah, jangan fitnah kamu, bohong Davin. Hahaha, aku udah kenal kakak lama, jadi kakak gak bisa bohongin aku. Raja tergelak. Sudah, nanti kamu bilang sama Kak Dito kalau Renika balikin ke kontrakan, biar aku yang antar dia pulang nanti, tegas Davin. Gak bisa kak, lagian Renika udah percaya kalau aku ini Davin calon suaminya, hehehe. Raja terkekeh. Apa? Awas ya kamu, seenaknya mengaku-ngaku. Davin berteriak heboh. Kalau saja Raja ada di hadapannya, dia pasti sudah mencita kepalanya. Kak, ini kan bagus, jadi semuanya bakalan terkendali sesuai rencana, hehehe. Lagi-lagi Raja tergelak. Davin sudah belingsatan di kontrakan. Awas ya kamu kalau berani sentuh dia, pekik Davin marah. Tenang aja, aku ini bukan kakak, jawab Raja santai. Kamu bahkan lebih parah dari aku, gerutu Davin. Raja memang sama playboynya dengan Davin. Sikap Raja yang mudah mencairkan suasana dan ceplas-ceplos membuatnya disukai banyak wanita. Apalagi Raja sangat pandai merayu wanita, membuatnya mempunyai banyak teman wanita. Dalam sebulan ini saja dia sudah 3 kali ganti pacar, membuat Rian dan Arini orang tuanya sangat kesal. Bahkan Arini sampai nimpu kepala Rian dengan sandal saking jengkelnya. Sedangkan Raihan saat tahu kelakuan Raja malah berteriak heboh. Wow, luar biasa, katanya, yang langsung mendapatkan cubitan dan pelototan horor dari Mita saat itu. Kamu jangan berani-berani ya menyentuh dia, Raj. Muka Davin sudah mirip tokoh antagonis dalam film thriller. Enggak janji, udah Raja dengan tawanya. Sialan kamu, awas ya. Davin sampai berteriak. Raja tertawa, lalu menutup panggilan Davin.
Dia sudah bisa membayangkan segimana horornya wajah Davin saat ini. Kemudian Raja kembali tidur. Di dalam kamarnya, Renika sama seperti Davin. Dia tidak bisa tidur. Rasanya dia sudah begitu merindukan Kak Dev-nya. Pria bernama Davin itu tampan dan lucu juga pikirnya. Tetapi hatinya sudah untuk Kak Dev. Dia tidak bisa berbagi untuk lain hati. Tangannya terus menggenggam ponselnya dengan erat. Ingin menelpon Kak Dev-nya, tetapi tidak tahu nomornya. Dia tidak tahu kalau Davin sudah menyimpan nomornya di ponselnya. Kak Dev, apa kamu mencintaiku? Aku akan menikah dengan pria lain. Aku tidak yakin bisa cepat move on. Renika memeluk ponselnya sambil memejamkan mata. Buliran kristal bening membasahi pipinya dengan begitu deras. Dia terisak-isak dan meraung-raung sambil meremas-remas bantal. Kring, kring, ponselnya berdering terus-menerus, membuatnya jengkel dan ingin melemparkannya saja rasanya. Renika menghela napasnya kesal. Menatap layar ponselnya, ingin tahu siapa yang mengganggunya pagi buta begini. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 3:30 pagi. Dia mengerutkan dahinya, melihat nama yang tertera di ponselnya, My Love. Dia tidak merasa pernah memberikan nama lebay seperti itu untuk nama kontaknya. Sesaat kemudian, dering itu berhenti. Namun, segera berdering kembali tidak lama kemudian. Dengan kesal juga penasaran, akhirnya dia menerima panggilan itu. Halo, siapa ini? Mengganggu saja pagi buta begini, ketusnya. Ren, jawab seseorang dari seberang sana. Renika sangat mengenal suara itu, suara yang dia rindukan dan dia harapkan. Kak Dev? Renika langsung terisak-isak kembali. Hei, kenapa nangis? Jawab Davin dengan cemas. Aku akan menikah. Renika langsung nangis kejer. Davin menghela napas gelisah. Jangan nangis, aku yang akan menikahimu, Ren. Tenanglah. Renika langsung menghentikan tangisannya dan menyeka pipinya yang basah dengan air mata. Bibirnya mulai menyunggingkan senyuman. Kakak mau meyakinkan keluarga aku? Tanya Renika antusias. Davin terdiam sejenak. Ren, sudah kubilang aku ini. Sudah kuduga. Kakak pasti mencari alasan untuk tidak bertanggung jawab padaku, kan? Renika memotong perkataan Davin dengan cepat. Bertanggung jawab? Memangnya apa yang sudah aku lakukan padamu? Kita bahkan belum melakukan itu, kan? Davin merasa bingung. Iya, kita memang belum melakukan itu. Tapi kakak sudah menciumku beberapa kali. Renika berkata dengan lirih. Ren, Kak, baiklah, kita memang belum jadian. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kata putus di antara kita. Aku akan berusaha move on darimu dan akan menikah dengannya, ujar Renika diiringi tawa kecil penuh kesedihan. Menikah dengan siapa? Mendengar kata menikah, otak Davin jadi blank. Tentu saja dia, jodoh pilihan orang tuaku. Bahkan saat ini dia ada di sini. Lagi-lagi Renika tertawa sedih. Davin menggusar wajahnya. Raja, gumamnya. Dia bahkan tidak mencintaiku, Kak. Setitik air mata jatuh membasahi pipinya. Kamu tahu dari mana? Tanya Davin pelan. Aku bilang padanya waktu itu kalau aku sudah ciuman denganmu. Bahkan dia melihatnya sendiri kan waktu itu. Tapi dia bilang, tidak apa-apa. Katanya dia suka wanita berpengalaman. Bodoh, sungguh bodoh dia. Renika terisak. Sedangkan dari seberang sana, Davin geleng-geleng kepala mendengar perkataan Renika. Raja, dasar konyol kamu. Davin tertawa tanpa suara. Renika bisa menyadari tawa Davin meski tanpa suara. Hal itu terdengar dari hembusan nafasnya. Apa kakak sedang menertawakanku?
Aku memang pantas ditertawakan, ucap Renika. Dia menggigit bibir bawahnya untuk meredam isakannya. Saat ini dia merasa Kak Devnya sedang mengejek dirinya. Bukan Ren, bukan begitu. Davin panik, apalagi mendengar suara isakan Renika. Tut tut tut. Renika memutus panggilan, bahkan dia memblokir nomor Davin. Lalu dia berbaring menghadap kanan sambil terisak. Sementara itu, Davin berusaha menelponnya kembali. Sayang, nomornya sudah diblokir. Teriaknya frustasi. Dia bahkan sampai mengacak rambutnya sendiri. Davin duduk bengong di atas tempat tidurnya. Hingga tanpa sadar dia terkulai, lalu tertidur karena semalaman dia memang belum tidur. Paginya, Dito dan Raja sudah bersiap-siap. Dito mengetuk pintu kamar Renika. Kemudian Renika keluar dengan mata panda melingkar di matanya. Ren, ada apa denganmu? Apa semalaman kamu tidak tidur? Tanya Dito sambil menatap Renika dengan cemas. Renika menganggukkan kepalanya pelan tanpa menjawab. Dito geleng-geleng kepala. Jangan katakan karena kamu mengingat si brengsek itu, ujar Dito dengan nada mengejek. Lagi-lagi Renika mengangguk. Tapi kali ini dia bersuara. Aku cinta dia, Kak. Tapi aku udah mutusin dia kok. Renika berjalan dengan gontai. Dito mengikutinya. Syukurlah kalau begitu. Tapi kamu harus tidur cukup. Jangan sampai terlihat jelek saat resepsi nanti. Dito merangkul bahu adiknya itu. Renika hanya diam tak menjawab. Mereka pun berjalan menuju ke arah parkiran. Mereka akan pulang. Raja sudah menunggunya di dalam mobil. Renika memasang muka masam saat Raja tersenyum nakal kepadanya. Apa nggak salah aku akan menikah dengan cowok pecicilan kayak dia? Cibir Renika keras, sengaja agar Raja bisa mendengarnya. Hei, aku ini idola para wanita loh. Raja tidak terima dikatain. Masa nggak percaya? Sinis Renika. Sudah, Dito menggeplak bahu Raja. Kalau terus berdebat dengan Renika, dia takut Raja keceplosan. Akhirnya, Raja mengalah dan mulai melajukan mobilnya. Kak, barang-barangku masih dikontrakan, ujar Renika. Dia mengguncang lengan Dito. Biar nanti kakak suruh orang yang ambil. Kakak gak mau kamu ketemu dia. Dito berkata santai sambil chattingan. Memangnya kakak tahu di mana rumah kontrakanku? Ejek Renika. Aku akan menyewa jasa detektif, jawab Raja asal. Hei, nimbrung aja, sinis Renika. Raja dan Dito tergelak mendengar mode judes Renika. Mereka mampir dulu di kafe untuk sarapan. Sementara itu, Davin menghubungi Aris. Dia mengatakan akan pulang karena Renika sudah pulang. Setelahnya, dia pulang. Namun, dia menitipkan barang-barang Renika kepada Aris dan meminta Aris untuk mengantarkannya ke rumah Renika. Puset, emang aku kurir apa? Aku ini pemilik perusahaan besar loh, cibirnya. Tapi Davin santai saja menanggapinya. Meski jengkel, tapi tetap saja Aris berjanji akan mengantarkannya kepada Renika nanti. Davin akhirnya pulang ke rumahnya. Di tempat lainnya, Alan beserta beberapa orang temannya tengah camping di tempat khusus glamping. Ini bukan diadakan dari kampus, tapi hanya sekedar kumpul-kumpul. Mereka pergi berenam, Alan, Airin, Marcel, dia, Egi, dan Nita. Malam ini semua saling mengobrol dengan diiringi tawa ceria. Sebenarnya yang mengadakan acara ini adalah Alan. Dia sengaja mengadakan acara glamping ini dengan tujuan ingin mengatakan cinta kepada Airin. Alan melirik ke arah Airin. Airin tersenyum manis, lalu balas menatapnya dengan senyuman cerah. Deg, jantung Alan berdegup kencang dan hatinya berdebar tidak karuan. Sesaat kemudian Marcel datang. Tadi dia pergi ke toilet dulu.
Airin tersenyum lebar saat melihat kedatangan Marcel. Marcel tersenyum pada Airin, lalu duduk di sampingnya. Marcel membisikkan sesuatu kepada Airin. Alan memperhatikannya dari kejauhan. Airin berdiri dan beranjak pergi. Dia pamit, katanya mau tidur, sudah mengantuk. Tidak lama kemudian, Marcel pun pamit. Sedangkan Alan beserta yang lainnya masih berbincang. Karena merasa gelisah, Alan mencari Airin. Ternyata Airin tidak ada di dalam tendanya.